Diana. Saya Bang Andrea. Saya Muhammad Rosi. Nah, sebelumnya sebelum ke sesi materi, kami ada sedikit ice breaking dulu. Bisa berdiri, teman-teman. Nah, jadi gini permainannya, toolnya kanan itu maju, kiri itu mundur. Ya, kanan itu maju, kiri itu mundur. Ya. Ya, bisa kami. Boleh bisa angkat, bisa loncat. Ya. Siap? Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Gaya pada baik, langsung saja ke materi pertama akan disampaikan oleh saudara Fauzi. Badannya udah lupa, saya persilakan. Oke, makasih moderator atas waktunya. Kita bisa lihat dari slide kedua itu ada pengertian permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah masalah yang muncul dalam suatu pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan soal penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Lalu masuk ke slide ketiga yaitu tentang permasalahan dalam pendidikan. Poin pertama ada masalah pemerhatian pendidikan. Upaya memastikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas untuk semua individu, termasuk mengatasi kesenjangan geografis, ekonomi, dan sosial. Lalu yang kedua ada masalah mutu pendidikan. Fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum. Pelatihan guru, pengembangan materi ada yang kapan, serta evaluasi pendidikan serta evaluasi efektif proses pembelajaran mengajar. Lalu yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal, termasuk pengelolaan dana, waktu, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada masalah relevansi pendidikan. Memperbarui kurikulum agraran dengan perubahan teknologi dan kebutuhan sosial, serta memastikan pendidikan memberikan keterampilan yang dibutuhkan siswa di masa depan. Ya, saya membacakan materi yang kedua. Permasalahan jika masalah pendidikan teratasi dari keempat masalah pendidikan tersebut masing-masing dikatakan teratasi jika pendidikan yaitu satu dapat menyediakan kesepakatan pemerataan belajar, dapat mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana secara efisien, produknya akan yang bermutu, penanggulangan masalah pemerataan pendidikan. Satu, pembangunan gedung sekolah baru. Dua, perbaikan dan pergantian gedung sekolah yang tidak layak pakai. Tiga, sistem double shift. Untuk selanjutnya ada penanggulangan masalah-masalah dalam pendidikan. Dalam masalah pemerataan pendidikan dapat diatasi dengan yang pertama pembangunan gedung sekolah baru, terutama di daerah-daerah pinggiran. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia yang memerlukan pendidikan. Yang kedua, perbaikan dan pergantian di sekolah yang tidak layak pakai. Dan yang ketiga, sistem double shift. Apa itu sistem double shift? Nah, sistem double shift itu kayak pergantian gitu. Jadi gantian masuk kelasnya. Misal kelas 1 sampai kelas 3 masuknya pagi, nanti kelas 4 sampai kelas 6-nya siang gitu. Sistem ini itu biasanya diterapkan di sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. Terus untuk masalah mutu pendidikan bisa diatasi dengan yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mereka, khususnya untuk sekolah langsung lanjutkan tingkat atas.
dan perguruan tinggi. Hal ini mengacu pada upaya untuk memilih calon siswa berdasarkan kemampuan dan potensi yang sesuai dengan program pendidikan yang akan dijalani. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga pendidikan. Misalnya seperti pelatihan, seminar, kegiatan kelompok studi seperti PKB dan sebagainya. Nah, yang ketiga, dengan cara penyempurnaan kurikulum. Nah, yang keempat, pengembangan dan penyempurnaan sarana prasarana belajar. Yang kelima, dengan cara peningkatan administrasi manajemen, dan yang terakhir dengan akreditasi terhadap lembaga pendidikan. Hal ini untuk menetapkan status sekolah serta status suatu lembaga. Selanjutnya, untuk masalah efisiensi pendidikan itu dapat dipecahkan dengan dilakukannya lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan seperti pendekatan sistem, berorientasi pada peserta, dan pemanfaatan sumber belajar. Untuk masalah yang terakhir yaitu masalah realisasi pendidikan dapat diatasi dengan cara yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan, dan yang terakhir, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Saya akan melanjutkan yang pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan adalah sebagai kondisi keadaan atau situasi yang secara langsung maupun tidak langsung membuat tercapainya juga dengan kualitas. Faktor tersebut berperan sebagai hambatan atau hambatan yang membantu perkembangan akses, kualitas, serta realisasi pendidikan sehingga mempersulit tercapainya kemajuan pendidikan di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Di sini ada beberapa contoh faktor yang mempengaruhi pendidikan. Itu ada faktor perkembangan efek mempengaruhi perkembangan masyarakat pendidikan, yaitu memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan baik secara positif maupun negatif. Yang satu itu kesenjangan akses teknologi. Perkembangan efek menciptakan kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, di mana daerah terpencil seringkali belum akses ke teknologi seperti internet, komputer, atau apapun belajar digital. Yang kedua itu ada perubahan. Yang kedua itu adalah pertumbuhan masyarakat faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat pendidikan. Merupakan salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi perkembangannya masyarakat pendidikan, yaitu kekurangan fasilitas pendidikan dan mungkin peningkatan jumlah penduduk yang juga menyebabkan perubahan fasilitas pendidikan seperti sekolah, ruang kelas, dan guru menjadi lebih besar. Jika tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas itu akan terjadi kelebihan kapasitas. Contohnya, ruang kelas menjadi terlalu penuh sehingga kualitas pembelajaran menurun. Dan yang ketiga, ada aspirasi masyarakat juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangannya misalnya pendidikan. Yang dapat berdampak positif atau negatif jika tidak selaras dengan kebutuhan dan kebijakan pendidikan, yaitu ketidaksesuaian aspirasi dengan sistem pendidikan. Masyarakat seringkali
awali memicu harapan yang lebih sesuai dengan kebijakan pendidikan seperti mengutamakan visi sekolah tertentu daripada kualitas pembelajaran. Hal ini dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat dalam sistem pendidikan. Yang keempat, ada keterbangan budaya dan kurangnya sarana pendidikan. Kedua faktor ini saling berkaitan dan dapat membentuk kualitas status pendidikannya. Keterbangan budaya mengacu pada pola kebiasaan atau tradisi yang tidak mendukung pentingnya pendidikan. Ada pengakuan dalam masalah yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak masyarakat dengan budaya tertentu memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak penting, lemah, terutama di pedesaan adalah kecil. Contohnya seperti anak perempuan dinikahan muda, kan itu didorong untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Nah itu contohnya. Segitu aja dari saya. Maafin. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan. Tujuan pendidikan adalah manusia sebagai pelaku dalam pembangunan dan kegiatan, sehingga harus berorientasi pada masa depan dan terjangkau oleh pemikiran manusia. Masalah yang terjadi dapat teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, mencapai hasil pendidikan yang bermutu, terlaksana secara efisien, dan menghasilkan produk bermutu yang relevan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Widya Ali dari kelompok 4. Mengapa kualitas guru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan? Terima kasih. Baik, ada lagi? Saya Tantiana dari kelompok 4. Bagaimana dampak dari keluarga fasilitas pendidikan terhadap pengelolaan saat pendidikan? Terima kasih. Gimana? Satu lagi? Oke. Dari kelompok 4 beberapa pihak menilai bahwa kurikulum yang sering berubah-ubah menjadi salah satu kendala dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini dan berikan solusi yang realistis? Terima kasih. Kita jawab satu-satu dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya itu, mengapa kualitas guru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan? Ya. Nah, karena dalam proses pengajaran itu, guru itu karena di dalam proses belajar mengajar itu guru itu menjadi ujung tombaknya. Jadi kalau misalnya pemahaman gurunya baik, penyampaian materinya baik, seluruh asik anak itu materinya juga dapat terserap dengan baik sama si anak. Nah, keterbalikannya kalau si guru kurang keterampilan dalam menyampaikan materi, itu si anaknya juga akan kesulitan menyerap apa yang disampaikan sama guru. Jadi kalau kayak gitu ya kalau kayak gitu nantinya si anaknya juga kebingungan. Jelas? Cukup, terima kasih ya. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Tantiana, yaitu bagaimana dampak dari kurangnya fasilitas pendidikan terhadap pemerataan pendidikan.
eh, yang pertama tuh kesempatan belajar tidak setara. Yang kedua tuh kualitas belajar yang turun. Yang ketiga tuh motivasi keterlambatan siswa yang terganggu. Yang keempat itu kesulitan dalam mengakses teknologi dan sistem belajar modern. Terima kasih. Di sini jauh untuk pertanyaan sisi sama yaitu pertanyaannya adalah beberapa pihak menilai bahwa kurikulum yang sering berubah-ubah menjadi salah satu kendala dalam pendidikan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Berikan solusi yang realistis. Pertama, perubahan bentuk itu yang terlalu sering memang dapat menjadikan kendala dalam pendidikan Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, ketidakstabilan kurikulum. Yang kedua, pemborosan sumber daya. Yang ketiga, kurang kesinambungan pembelajaran. Yaitu solusi yang realistis adalah evaluasi dan revisi yang berencana, partisipasi stakeholder, peningkatan kapasitas guru, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendapat saya dan pendapat kami dapat disimpulkan bahwa dengan berubahnya kurikulum itu dapat menyebabkan suatu kendala dalam pendidikan Indonesia karena kurikulumnya itu gampang diganti karena mengikuti zamannya mungkin ya, karena misalkan kita sekarang di zaman digitalisasi ini mungkin materi itu lebih kayak bisa diefisiensikan karena bisa dicari melalui internet. Lalu pendapat yang kedua mungkin karena menyimbangi dengan sistem pendidikan yang ada di standar nasional. Kan yang standar nasional kita harus melebihkan banyak untuk waktu presentasi. Kita sudah mengikuti standar nasional tersebut. Apabila misalkan standar internasional itu tidak searah dengan apa yang kita butuhkan, berarti kita tidak akan membangun kurikulum tersebut. Sekian dan terima kasih. Terjawab? Barangkali ada yang belum makan? Baik, jadi pada itu ini. Oh, satu lagi. Kita memang mendapatkan jawaban dari kedua yang singkat sesuai pemasaran dari seorang guru mencakup kemampuan belajar efektif, memberi pengelolaan materi sesuai dengan kapasitas siswa, mengelola kelas dengan baik, dan menilai pemahaman siswa secara akurat. Guru yang kurang terampil dalam hal ini akan kesulitan menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajarannya. Baik, terima kasih kepada pemateri pada hari ini. Jadi pada intinya kita ketika sebagai guru yang akan mengajar di SD ya, harus memperhatikan ketika di sekolah ada masalah-masalah ya, baik itu dari kualitas gurunya, dari fasilitasnya, fasilitas sekolahnya, ataupun tadi dari pemerataan belajarnya, kurikulumnya bagaimana, bagus tidaknya, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mungkin itu saja presentasi materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.